Emang lu udah kasih ganti rugi ke mereka. Tapi lu akan tetap memisahkan mereka, Gali. Proyek impian lo itu cuma akan membawa kesedihan untuk mereka. Aku udah berpikir panjang. Dan sekarang aku udah mutusin bahwa proyek aku sudah aku batalkan. Gua akan loncat ke sana. Setelah itu lo loncat ya. Gua akan tangkap lo. Apa? Lu gila ya, Gal? Lu nekat ya? Lu bisa celaka kalau turun ke bawah situ. Udahlah, kita nggak punya pilihan lain loh. Lu jangan konyol, Gal. Lu jangan konyol. Pelangi! Ayo turun, Pelangi! Gal, gua gak mau. Gua gak berani. Itu tinggi banget, Gal. Gak apa-apa kok, ayo turun. Masa segini doang lo nggak bisa? Ayo Pelangi! Jangan. Gua harus pastiin ke orang-orang yang gua kenal di sini tuh selamat. Lu gimana sih, di sana apinya gede loh. Ayo. Pelangi! Pelangi! Ah. Tolong, kebakaran! Bu, kita harus cari jalan keluar, Bu. Pak, apinya makin gede. Bu gak bisa ngeliat pintunya, Pak. Pelan-pelan, Bu. Sabar, Bu. Bu, awas, Bu! Ah! Bapak. Pelangi! Lu mau kemana? Di sana bahaya tau? Lepasin tangan gua. Gua songin ibu. Gua songin paman sama bibi gua. Lu inget kan mama sama bibi gua waktu lu ketemu itu? Paman Farhat. Ngapain mereka di sini? Rumah mereka kan jauh. Udah pokoknya nanti gue ceritain deh. Yang penting sekarang itu kita harus selamatin mereka. Pelangi! Pelangi! Ah, keras kepala banget tuh anak. Mas. Lihat orang tua gua nggak, Mas? Enggak. Lu berdoa aja. Mudah-mudahan mereka nggak kenapa-napa. Mendingan sekarang lu nyelamatin diri lu. Bu, ayo kita pergi, Bu. Ya Allah, jangan-jangan bapak sama ibu masih ada di dalam rumah. Aku harus selamatin mereka. Tolong suami saya, tolong! Ibu? Tolong!
Jangan, Dek. Bahaya. Apinya udah gede. Pak, tolongin saya, Pak. Di dalam situ masih ada paman sama bibi saya. Saya takut mereka kenapa-napa. Tolong selamatin mereka, Pak. Maaf, Dek. Maaf, nggak bisa, Dek. Tapi, Pak. Kak, tolongin gua, Kak. Paman sama bibi gua masih ada di dalam. Gua nggak mau sampai terjadi apa-apa sama mereka. Tolongin gue, Kak. Iya, lu tenang aja ya. Gue akan tolongin mereka. Paman, Bibi! Kami di dalam sini, tolong. Tolongin suami saya pingsan. Iya, Bi. Bi. Bibi pakai jaket aku ya. Sekarang bantuin aku angkat paman. Ayo, Bi. Iya. Ayo, Bi. Bi, begitu aku keluar, Bi langsung lari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tolong selamatkan ibu sama bapakku, ya Allah. Bapak, tolong saya, Pak. Pak, minta air, Pak. Ya, ya, ya. Makasih ya, Li. Iya. Alhamdulillah Bapak udah sadar. Gue seneng banget. Paman udah selamat. Ini semua berkat Gali. Nak Gali, terima kasih banyak ya. Untung ada Nak Gali. Coba kalau nggak ada, entah bagaimana nasib suami saya. Iya, terima kasih anak. Kamu benar-benar baik. Iya, Paman. Aku juga senang kok bisa nolongin Paman. Pak, tadi waktu Bapak pingsan, Ibu sempat khawatir. Takutnya Bapak nggak bangun-bangun lagi. Ibu kok ngomongnya gitu sih? Emang Ibu udah nggak cinta ya sama Bapak? Kok Bapak ngomongnya gitu sih? Walaupun Bapak itu jelek, miskin, tapi Ibu kan tetap sayang sama Bapak. Bapak juga, walaupun Ibu itu cerewet, doyan marah, suka ngomel, minta duit melulu. Si Bapak kok ngatain Ibu cerewet, bawel? Ih, rasain. Aduh, Bapak baru pingsan kok dicubitin, bukannya disayang. Nak Gali, ini jaketnya. Terima kasih banyak ya. Pelan. Gue pengen ngomong sama lo. Gue masih bingung. Kenapa Paman dan Bibi lo ada di sini? Mereka emang sebenarnya tinggal di sini. Sejak kapan? Sejak perusahaan paman gue bangkrut. Iya, sejak perusahaannya itu bangkrut, mereka langsung ngejual rumah mereka. Jadi mereka langsung tinggal di sini. Sebenarnya sih gue tawarin mereka pertolongan, cuman merekanya nggak mau. Kasihannya Paman dan Bibi lo. Tapi gue selalu sama mereka. Walaupun mereka lagi susah, mereka masih mesra ya. Orang kaya yang nggak punya hati, berani-beraninya lo kesini. Lo mau ngelihat hasil perbuatan lo? Puas lo sudah bakar rumah kamu yang sini? Lo harus tanggung jawab. Pak, kenapa lagi tuh pelangi, Pak?
lihat. Awas, Mak. Dan kita pun juga sudah rugi banyak. Kardus yang udah gua kumpulin dengan susah payah terbakar begitu saja. Tenang, tenang. Semuanya tenang. Saya tidak tahu mengenai hal ini. yang bakar semuanya. Kalau bukan lu yang bakar, siapa lagi? Perusahaan lu yang mau bangun mall di sini. Karena lu nggak sanggup mengusir orang-orang di sini, lantas lu menyewa orang-orang untuk membakar rumah-rumah di sini. Biar kita bisa pergi dari sini, ya nggak? Iya, betul. Lu pasti nyewa orang lain. Tenang, tenang. Kalian semua kan tahu kalau saya udah membatalkan proyek impian saya sendiri. Alah, itu cuma taktik lo. Biar lu nggak dicurigain sama orang-orang sini. Tahu? Kita hajar saja dia. Sampai kapanpun dia nggak akan mengaku, ya nggak? Betul. Tunggu. Saya nggak bersalah. Saya berani bersumpah kalau saya tidak membakar tempat ini. Kalian berhenti semua. Kalian tidak bisa main hakim sendiri. Tapi Pak, orang kayak brengsek itu yang sudah bakar rumah kita, ya nggak? Sampai saat ini, kami masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dan kalian tidak bisa sembarangan menuduh orang lain. Sebaiknya kalian berdua pergi dari sini. Gimana nih? Gue masih pengen nungguin bapak sama ibu. Tapi kalau gue sama Galih tetap di sini, orang-orang ini bisa ngamuk sama Galih. Tapi Pak, Kalau kalian masih tetap di sini, kami tidak bisa menjamin. Karena orang-orang di sini masih dalam keadaan emosi. Mereka bisa melakukan apapun. Ayo. Pelangi, gue mau tanya sama lo. Lo percaya nggak kalau gue yang ngelakuin ini semua? Enggak, gue nggak percaya. Lo nggak mungkin tega ngelakuin itu semua. Terima kasih ya. Ya udah deh, gue masuk duluan ya. Halo Kasim, kamu kenapa baru nelfon sekarang? Kamu tahu nggak? Dari tadi tuh saya nunggu telepon kamu. Iya, maaf. Kan saya harus tunggu misi ini sampai berhasil. Baru saya kasih laporan ke Mbak. Terus gimana? Sukses nggak? Apa sih Mbak, kerjaan Kasim yang nggak beres, semuanya rebes. Iya Mbak, tadi si Galih mau Pelangi ke sini Mbak. Apa? Ngapain mereka berdua ke situ? Ya nggak tahu. Tapi sih sepertinya Pelangi yang ngajakin Galih kemari. Hah? Tuh Pelangi emang kurang ajar ya. Itu anak perlu dikerasin. Tapi udah, itu urusan belakangan. Yang penting sekarang misi kita sudah sukses dan Galih tetap harus membangun mall di situ. Kasim, apa kamu yakin rumah-rumah situ sudah habis terbakar semuanya? Absolutely, 100% yakin. Coba aja Mbak lihat. Oh iya lupa, nggak ada 3G. Maaf, semua Mbak beres Mbak beres. Mati aku. Galih pasti dengar omonganku barusan. Galih, Mami barusan... Jadi Mami udah tahu soal kebakaran itu? Tadi Kasim telepon, tapi Udah lah, Mi. Kejadian itu benar kok. kayaknya Galih nggak dengar semua omongan aku sama Kasim. Tadi aku dari sana. Aku ngelihat apinya gede banget sehingga menyambar rumah-rumah orang di sana, Mi. Dan yang paling parah lagi, Mi. Mereka nuduh aku, Mi. Mereka nuduh aku kalau aku yang ngelakuin ini semua. Apa? Mereka semua nuduh kamu? Kok bisa? Mereka bilang kalau ini semua taktik aku. Supaya mereka menyingkir dari sana, Mi. Dan aku bisa menjalankan proyek itu kembali. Tapi itu kan nggak benar. Iya, Mi. Lihat aku sekarang, Mi. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin sekarang. Pokoknya aku nggak bisa terima tuduhan itu, Mi. Mami lihat sendiri kan? Selama ini aku nggak pernah berbuat jahat sama orang lain. Ya udah Galih, kamu tenang aja. Biar masalah ini Mami sama Papi yang urus ya. Kami akan buktiin kalau kamu memang tidak bersalah. Makasih ya, Mi. Ya udah sekarang kamu istirahat aja. Pasti kamu capek banget ya. Iya. Saya nggak pernah nyangka kalau anak saya bakal terlibat sama kekacauan yang saya bikin. Pemirsa, terjadi kebakaran yang sangat hebat di kawasan Cakung yang menghanguskan ratusan rumah di tempat ini. Menurut salah satu warga,
kebakaran terjadi pada pukul 11 malam ketika warga sedang tertidur lelap. Itu kan tempat yang tadinya mau kita bikin mall. Selamat pagi semuanya. Mas Rahmat udah liat TV? Mas udah tahu belum soal berita ini? Ya, semalam Gali udah cerita. Menurut sejumlah sumber, kebakaran terjadi karena sengaja dilakukan oleh sejumlah pihak yang menginginkan area ini. PT Vagansa Group milik konglomerat Salim Darmawan disinyalir ada di belakang kejadian ini. Seperti yang kita ketahui, PT Vagansa Group berencana membangun mal dan pertokoan mewah di area ini. Tapi karena warga keberatan untuk digusur, maka PT Vagansa Group membakar perumahan warga agar warga pergi dan merelakan tanahnya. Gali, apa-apaan ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Oma, aku nggak tahu apa-apa tentang ini. Dan aku juga nggak ngerti kenapa mereka bisa mendapatkan berita seperti itu, Oma. Gali, tapi ini kan proyek kamu yang mesti tanggung jawab. Kenapa mereka itu bisa nuduh kita, perusahaan kita? Apa yang udah kamu lakukan? Tante, aku berani sumpah, Tante. Aku nggak pernah ngelakuin apapun yang bisa merusak nama baik perusahaan dan nama baik keluarga kita ini, Tante. Dan aku nggak mungkin nyuruh orang untuk ngebakar tempat itu, Tante. Aku masih punya hati nurani, Tante. Dan aku nggak mungkin ngelakuin hal itu. Itu bisa membahayakan nasib orang lain. Tolong kalian semua percaya sama aku. Kalian lihat sendiri kan, kalau aku telah membatalkan proyek itu. Jadi aku nggak mungkin ngelakuin itu. Tolong percaya sama aku. Bu Yasmin, Jeng Sita, kalian kan kenal Gali dari kecil. Kalian tahu bagaimana wataknya Gali. Nggak mungkin kan Gali melakukan hal seperti itu? Tapi kami punya bukti-bukti kalau saudara Gali terlibat dalam kejadian ini. Tanya ayo bangun, cepetan, gawat banget nih, ayo bangun dong. Masih mau tidur. Banyak banget polisi di bawah, ayo. Hah? Polisi? Iya makanya banyak banget lagi, cepetan bangun yuk. Mau kemana? Ya keluar lah. Dulu masa keluar baju tidur kayak gini, ganti baju dulu. Oh iya, ambilin baju ya buat gua, sebentar ya. Tunggu. Saudara Gali memiliki alasan yang kuat untuk membakar pemukiman itu. Pembatalan proyek digunakan sebagai alibi untuk menutupi kesalahannya. Dengan membakar tempat itu, warga tidak punya pilihan lain kecuali menerima tawaran saudara Gali. Maaf Pak Komandan, Bapak jangan asal nuduh anak saya. Saya punya buktinya. Ini adalah rekaman yang kami peroleh dari kantor saudara Gali. Pak, kami boleh lihat rekamannya? Silakan. Tunggu, Pak. Itu siapa, Pak? Saudara jangan pura-pura tidak tahu. Mereka adalah komplotan bajing merah yang sengaja Anda bayar untuk membakar pemukiman kumuh yang saudara mau gusur. Pak, itu nggak benar, Pak. Tapi mereka masuk ke ruangan Anda, kan? Dan Anda menemui mereka, kan? Pak, saudara jangan berbohong. Rekaman itu adalah buktinya. Pak, saya nggak pernah kenal siapa mereka. Dan saya juga nggak tahu, Pak, kenapa mereka bisa masuk ke ruangan saya. Yang jelas, saya nggak pernah ketemu sama mereka. Oma, Rangga, tolong kalian percaya sama aku kalau aku nggak terlibat dalam masalah ini. Kalau begitu, pada malam kejadian itu, kenapa Anda berada di lokasi kejadian? Anda juga berada di sana, kan? Bersama saudara Gali? Semua bukti sudah jelas. Saudara Gali kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Brigadir, borgol dia. Siap, Dan. Tunggu, Pak. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Pak, saya nggak bersalah. Lepasin saya, Pak. Pak, tolong Pak, lepasin anak saya, Pak. Pak, lepasin anak saya, Pak. Mi, aku nggak salah, Mi. Pak, lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Pak, lepasin anak saya, Pak. Anak saya nggak bersalah, Pak. Anak saya nggak bersalah, Pak. Maaf, Bu.
semua bukti mengarah kepada saudara Gali. Kami harus membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Permisi. Bawa dia. Saudara. Mi, aku nggak bersalah, Mi. Tolongin Gali, Pi. Mami nggak mau Gali dibawa polisi, Pi. Benar-benar memalukan. Seumur-umur rumahku nggak pernah datangi polisi. Kalau sampai wartawan atau orang lain tahu, bisa menjadi aib untuk keluarga ini. Pelangi, ngapain kamu semalam sama Gali pergi ke Cakung? Hah? Ayo jawab. Kamu ngapain sama Gali di sana? Aku semalam sama Gali jalan, terus nggak sengaja ngeliat pas kebakaran, Oma. Udah. Mulai sekarang kamu nggak boleh lagi keluar malam-malam, apalagi bersama Gali. Dan kalau mau keluar harus pamit sama Oma atau mama kamu. Ngerti? Iya, Oma. Rahmat, Lela, kalian jangan cuma diam aja. Kalian harus ingetin Gali supaya tidak melakukan hal kriminal dan mempermalukan perusahaan. Kalau sampai Salim tahu, dia pasti marah dan kecewa. Karena perusahaan ini kebanggaannya dia. Bu Yasmin berani-beraninya ibu menghina anak saya. Padahal selama ini anak dan suami saya sudah susah payah membesarkan perusahaan. Lihat aja nanti, setelah saya berhasil menguasai perusahaan itu, saya akan membalas semua penghinaan ibu. Kenapa semuanya jadi kacau? Gue yakin kalau Gali nggak salah. Gue yakin kalau Gali nggak nyuruh orang lain untuk ngebakar tempat itu. Tapi polisi punya bukti-bukti yang memberatkan Gali. Gue harus bantu Gali. Gue harus bisa buktiin kalau Gali itu nggak salah. Tapi gimana caranya? Silakan duduk. Pak Indra, saya mohon dengan sangat, tolong lakukan apa saja untuk membebaskan Gali. Pak Rahmat tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan Gali. Ya sudah, mana surat-surat yang harus saya tanda tangan? Baik Pak Rahmat, saya akan segera ke kantor polisi. Selamat siang. Terima kasih Pak Indra. Mari Bu. Papi, kok Papi nggak ikut Pak Indra? Mi, Papi ini kan masih direktur utama Fagansa. Kalau Papi ikut Pak Indra ke kantor polisi dan wartawan semua tahu, itu akan memperburuk citra perusahaan. Papi akan minta Rangga untuk datang ke sana. Gali, maafin Mami ya. Saya yakin Bapak udah mendengar kasus yang menimpa Gali. Pak, saya minta tolong Bapak cek di rekaman CCTV jam berapa komplotan bajing merah itu datang ke kantor kita. Dan cari tahu siapa yang masukkan mereka dan apa aja yang mereka lakuin di ruangannya Gali. Dan lihat apakah barang-barang kita ada yang hilang. Ya udah Pak, kalau gitu saya tunggu kabar secepatnya ya Pak. Rangga, Iya. lo percaya kalau Gali bayar orang untuk membakar tempat itu? Iya enggak. Tapi masalahnya polisi punya buktinya. Iya, gue tahu. Tapi gue nggak percaya kalau Gali itu tega untuk ngelakuin itu. Kita harus bantuin Gali, Ga. Lo tenang aja, Pelangi. Om Rahmat udah minta Pak Indra, pengacara perusahaan kita, untuk membebaskan Gali. Up to the top. I like to be... Iya, Om. Ada apa, Om? Rangga,
Om minta tolong ya. Kamu temuin Om Indra ke kantor polisi ya. Iya Om, saya akan segera ke sana Om. Makasih ya, Gak. Pelangi, gua mau ke kantor polisi. Lo mau ikut? Iya. Gue mau ikut, Ga. Ini surat-surat dan jaminan yang dibutuhkan untuk membebaskan Saudara Gali. Semuanya sudah lengkap. Tolong bawa Saudara Gali kemari. Iya. Ga, kalau semuanya udah beres, berarti Gali udah boleh bebas dong. Sinan. Saudara Gali, saudara boleh pulang. Tapi kapanpun kami memerlukan keterangan, saudara harus bersedia kami panggil kembali. Baik, Pak. Gak, Papi mana? Ada beberapa urusan penting yang nggak bisa ditinggalin sama Om Rahmat. Dasar pembunuh, orang kaya nggak punya hati. Sauta nggak punya perasaan, kejam kamu. Dasar Gali nggak punya perasaan. Kembalikan rumah kami. Jangan pedulin omongan mereka. Udah ya, Gal. Kita nggak usah dengerin mereka. Sekarang kita pulang yuk. Mas Gali, apa pendapat Anda soal demonstrasi ini? Apa benar Anda terlibat dalam kebakaran di wilayah perkampungan kumuh di Cakung? Apa kebakaran itu upaya perusahaan Anda untuk mendapatkan lahan penduduk? Mas Rangga, apa pendapat Anda mengenai kasus ini? Menurut Anda, apakah benar Gali terlibat dalam kasus ini? Maaf. Kami nggak punya waktu untuk melayani pertanyaan Anda. Gali, cepetan masuk mobil. Saya nggak nyangka Gali berbuat seperti itu. Oma, Mama, Gali udah bebas loh. Pelangi, Rangga, makasih ya kalian semua udah bebasin gue. Kayaknya gue langsung pulang. Ya Allah, aku yakin kalau Gali nggak bersalah. Tapi kenapa Oma benci banget sama Gali? Tolongin Gali ya Allah. Gali, kamu... Sita, Rangga, masuk! Lo ikut gue ya? Makasih ya Pelangi. Gue nggak apa-apa kok. Gue langsung pulang aja ya. Enggak. Pokoknya lo mesti ikut gue. Ada sesuatu yang pengen gue omongin sama lo. Ya udah. Gue tahu. Lo pasti belum makan kan seharian ini? Pelangi, gue lagi nggak pengen makan kok. Tapi lo mesti makan, Gali. Nanti lo sakit lagi. Biar gue ambilin lo makanan ya. Udahlah, gue nggak lapar kok. Lo nggak boleh nolak. Ini perintah.
Gali. Maaf ya. Nina lagi buatin makanan buat lo. Nih, lo minum dulu jusnya. Terima kasih banyak ya, Pelangi. Gue cuma pengen bilang sama lo, kalau gue ini gak bersalah. Gue juga percaya kok kalau lo nggak salah. Nah, sekarang lo minum lagi dong jusnya, biar perut lo nggak kosong. Mas Gali, nih Nina bikinin masakan sesuai dengan pesanan Pelangi, ya kan? Cobain dong. Pelangi, lo tahu nggak? Gue seneng banget karena lo masih care sama gue. Dimakan. Makasih ya, Din. Gali, gue akan berusaha bantuin lo untuk meyakinin orang-orang kalau lo nggak bersalah. Karena gue nggak mau ngeliat lo sedih kayak gini. Rangga, ini tiket pesawat kamu untuk pergi ke Singapura besok. Tapi Om, bukannya Gali yang harusnya pergi sana untuk meeting? Iya, tapi kalau kasusnya belum selesai, Galih tidak bisa mewakili perusahaan. Kamu bisa kan menggantikan Galih dan pergi ke Singapura? Iya Om, aku bisa. Om tenang aja ya. Rangga, gimana kondisi Galih? Baik-baik aja kan? Dia baik-baik aja kok Om. Dan sekarang dia lagi sama Pelangi. Mau kemana Kak? Besok gue mau ke Singapura. Ada meeting sama klien di sana. Pi, yang seharusnya meeting kan aku. Kenapa harus digantiin sama Rangga, Pi? Li, gue minta lo jangan salah paham dulu ya. Ini semua untuk kebaikan perusahaan kita. Sekarang ini situasinya lagi gak menguntungkan buat lo. Sampai kasus lo selesai, gue akan menghandle semua proyek lo. Dan jangan lo pikir kalau semua ini kita gak percaya sama lo. Justru kita percaya, Li. Udahlah, lo gak perlu jelasin apa-apa. Gue yang ngerti kok. Permisi. Maafin Papi, anak. Papi percaya sama kamu. Tapi Papi nggak mungkin biarin perusahaan mengalami kerugian karena reputasi kamu saat ini. Gali sayang, kamu kenapa? Percaya deh sama Mami, semua akan baik-baik saja ya. Mi, aku nggak tahu apa yang harus lakuin sekarang, Mi. Tante Sita, Oma Yasmin, bahkan papi aku sendiri nggak percaya lagi sama aku, Mi. Gali, kamu yang sabar ya. Enggak. Aku harus nyari orang itu. Dia udah fitnah aku dan dia udah bikin aku tercemar namanya. Aku bersumpah, Mi. Kalau sampai aku dapat menemukan orang itu, aku akan patahkan lehernya. Aduh, gimana ini? Kalau sampai Gali tahu saya nyuruh Kasim untuk membayar orang-orang itu. Enggak. Gali pasti marah banget sama saya. Terus dia nggak akan nganggap saya sebagai ibunya lagi. Nggak akan ini saya biarkan terjadi. Bisa kacau semua rencana saya. Saya harus hentikan Gali. Van, Gali ada nggak? Gali tadi pergi. Pergi kemana? Ya nggak tahu, ke kantor kali. Kan lo tahu kalau Gali itu workaholic, gila kerja. Ya udah, makasih ya. Biar gue susul dia ke kantor. Tunggu. Apa ya? Tadi kayaknya Gali bilang kalau
Gali tuh mau ngurus sesuatu yang penting banget, cuma gue nggak tahu apa ya, soalnya dia nggak bilang, dia langsung pergi. Terus lu biarin dia pergi begitu aja? Kalau dia kenapa-napa gimana? Nyalain gue sih, mana gue tahu urusannya apa aja juga gue nggak tahu. Emangnya lo tahu? Iya gue tahu. Yaudah gue pergi dulu ya. Mau ditemenin nggak? Nggak usah. Udah deh. Gue yakin di antara keruntuhan puing-puing ini pasti ada petunjuk, tanda, bukti atau apapun yang bisa nunjukin siapa yang sebenarnya ngebakar tempat ini. Tapi masalahnya, gue harus mulai dari mana ya buat nyari petunjuk itu? Nah, Gali, ngapain kamu di sini? Aku nggak mau bakar tempat ini. Demi Allah, bukan aku yang membakar tempat ini. Aku datang sini untuk mencari bukti. Siapa sebenarnya yang membakar tempat ini, Bi? Bibi percayakan sama aku? Iya, Bibi percaya sama kamu. Tapi kamu seharusnya nggak di sini. Kalau sampai orang-orang tahu kamu ada di sini, kamu bisa celaka. Masalahnya, masyarakat di sini tuh lagi benci banget sama kamu. Mereka yakin kalau kamu yang bakar tempat ini. Makasih ya, Bi. Bibi udah percaya sama aku. Tapi Bibi nggak usah khawatir. Aku nggak akan kenapa-napa kok, Bi. Sekarang lebih baik Bibi pergi deh. Jangan sampai orang-orang sini ngelihat kalau Bibi sama aku. Ntar mereka bisa salah paham, Bi. Itu kan Pak Gali. Iya bener tuh. Tapi lu kenapa manggil dia Bapak? Orang seperti dia itu kagak perlu dihargain. Dia itu sudah bikin kita semua sengsara. Mendingan nih, sekarang kita panggil orang-orang kampung biar si Gali digebukin. Iya nggak? Setuju, setuju. Ayo, sekarang kita panggil aja semuanya. Ya. Semuanya keluarga, semuanya keluar. Nih ada penjahatnya di sini, boy. Tuh, ada penjahatnya. Itu dia tuh penjahat. Dasar sadis nggak punya hati. Ya orang kayak dia jangan dikasih ampun. Kalau gitu, ayo kita gebukin aja dia. Setuju? Aku harus cari pertolongan. Hei, orang kaya, ngapain lo udah datang kemari? Saya datang sini untuk cari bukti. Siapa sebenarnya yang membakar daerah ini? Cuy, gak usah sok bersih ya. Bukan saya. Saya nggak membakar tempat ini kok. Halo Pak Polisi, nama gue Pelangi. Nama saya Pelangi. Saya pengen kesok ke Bapak kalau sekarang itu Galih lagi sendirian di daerah Cakung. Dan saya takut banget kalau dia apa-apain di sana. Bapak tolong cepet-cepet ke sana ya Pak. Iya, makasih Pak. Aduh Pak, lebih cepet lagi dong Pak jalannya. Iya Mbak, iya Mbak. Aduh ya Allah, mudah-mudahan Galih nggak kenapa-napa. Tenang semuanya. Saya nggak bersalah. Saya berani bersumpah kalau saya tidak membakar tempat ini. Dasar orang munafik. Kayak lu tuh pantasnya dihajar biar tahu rasa. Ayo Pak, cepetan tolongin Gali, dia mau dikeroyok orang-orang. Kasihan dia, Pak. Gimana ntar kalau mereka balik ngeroyok Bapak? Bapak kan masih luka. Si Bapak itu mau urusan nanti. Yang penting sekarang ini kita tolongin dulu Gali. Kalau dia sampai mati dikerok sama orang gimana? Yuk. Berhenti semuanya. Pelangi? Jangan pukulin Gali. Minggir kamu Pelangi. Orang ini pantas untuk dihajar. Pelangi, pergi dari sini. Lu bisa celaka nanti. Enggak, gua nggak akan ngebiarin lu sendirian sini. Dengar ya semuanya. Gali itu nggak salah. Bukan Gali yang ngebakar tempat ini. Dia itu difitnah. Asal lu semua tahu ya. Gali udah ngebatalin semua ini. Kalian semua harus percaya sama gue. Lu tuh udah dibohongin. Si Gali itu busuk, tau nggak? Iya, Kalau Gali nggak punya hati, ngapain dia nolongin separuh
suami istri yang dia nggak kenal, yang udah hampir mati di dalam rumah yang kebakaran. Kasih kita waktu biar kita punya bukti kalau Galih nggak ngebakar tempat ini. Jangan ada yang percaya sama si Pelangi. Betul. Lihat, dia itu sekarang udah bergabung sama orang-orang yang kaya, yang jahat. Lihat aja tuh pakaiannya. Lihat juga gayanya. Dia tuh udah mirip sama orang-orang kaya yang di sana. Ayo, pukul aja dia. Pelangi, lu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Sabar dong. Kalau kalian marah sama saya, marahlah sama saya. Jangan sama Pelangi. Pelangi ini nggak bersalah. Udah gak, gue nggak apa-apa kok. Jangan cari masalah sama mereka. Sebaiknya kalian secepatnya pergi dari tempat ini. Karena tempat ini sudah tidak aman bagi kalian. Pelangi, kita ke rumah sakit. Gue nggak apa-apa kok. Ini cuma luka kecil doang. Ayo Pelangi. Pelan-pelan dong. Sakit tahu. Udah selesai kok. Ngapain sih lo ngeliatin gue kayak gitu? Emangnya ada yang aneh ya sama muka gue? Kenapa sih lu nekat banget? Kalau sampai terjadi apa-apa sama lu gimana? Buktinya, gue nggak apa-apa kan? Cuma lecet doang. Gue serius Pelangi. Gue nggak mau sampai lo dihina orang ataupun disakiti. Gara-gara lu belain gue. Galih, selama ini lu udah ngelakuin banyak hal buat gue. Lu udah rela ngorbanin proyek lu itu demi gue. Padahal, udah lama banget lu memimpikan proyek ini. Dan sekarang lu susah. Gue sebagai teman lu cuma bisa ngelakuin ini. Jadi tolong, Lih. Jangan pernah suruh gue untuk pergi. Sampai kapanpun gue akan selalu percaya sama lu. Dan gue akan selalu ada di samping lu. Makasih ya Pelangi. Dukungan lo sangat berarti buat gue. Nah, yang harus kita lakukan sekarang itu, kita harus mencari tahu siapa dalang di balik semua kejadian ini. Gue yakin pasti salah satu pegawai dari kantor tahu tentang ini. Kalau enggak, siapa lagi yang mau mengundang komplotan bajing merah itu untuk datang ke kantor? Lu bener, kalau sampai mereka punya rekaman CCTV-nya kelompok bajing merah datang, berarti mereka punya rekaman siapa aja yang datang ke ruangan gue. Pelangi, sekarang kita ke kantor. Kita cek semua rekaman CCTV-nya. Gimana? Lu setuju nggak? Setuju.